Momen jamaah muslim sholat di gereja di Sidoarjo ini pun viral di media sosial. Bukan kali pertama, momen saling menghormati antar umat beragama ini sering ramai jadi perhatian publik. Ketika waktu sholat tiba, Uskup Sofronius mempersilakan Umar untuk sholat di gereja. Kemudian Umar menolak dengan bijak. Wabarakatuh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma ba'du. Baru-baru ini, viral di media sosial, jamaah Harlah 1 Abad NU, laksanakan sholat di gereja Sidoarjo, tuai hujatan. Bagaimanakah hukumnya menurut pandangan Islam? Kita akan jawab melalui sejarah sahabat Umar bin Khattab yang ditawari sholat di gereja, serta pendapat Buya Yahya tentang hukum sholat di gereja. Mari kita simak video selengkapnya. Puncak peringatan 1 Abad NU Nahdlatul Ulama digelar di Sidoarjo, tepatnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada hari Selasa. Merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Peringatan 1 abad atau 100 tahun NU ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan ulama. Peringatan tersebut juga dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah tanah air. Menanti sejak sore, para jamaah yang hadir semangat ikuti rangkaian acara peringatan 1 Abad NU di Sidoarjo hingga akhir acara. Lantaran jamaah Nahdlatul Ulama membludak, masjid hingga musola tidak cukup jika harus menampung ribuan jamaah yang hendak beribadah. Gereja-gereja di Sidoarjo pun menyediakan tempat untuk para jemaah istirahat dan juga beribadah. Momen jamaah muslim sholat di gereja di Sidoarjo ini pun viral di media sosial. Bukan kali pertama, momen saling menghormati antar umat beragama ini sering ramai jadi perhatian publik. Melansir dari laman Twitter, momen viral jamaah muslim sholat di gereja Sidoarjo saat peringatan 1 Abad NU pada hari Rabu kemarin. Terlihat dalam video singkat yang diunggah oleh akun Twitter, di dalam gereja diatur dengan rapi. Karpet digelar dan dibikin sekat pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Jamaah datang dari seluruh penjuru negeri. Gereja-gereja di Sidoarjo dijadikan sebagai tempat istirahat, sekaligus ibadah jamaah muslim. Ruangan dalam gereja ditata sedemikian rupa agar jamaah muslim nyaman ketika beribadah. Diungkapkan oleh salah satu netizen bahwa hampir semua masjid dan musola di dekat Stadion Delta Sidoarjo penuh dengan jamaah. Jika harus mencari masjid lainnya yang jauh dari stadion tentunya tidak kemungkinan karena jamaah capai ribuan. Hampir semua masjid dan musola dalam radius kurang lebih 3 km dari Stadion Delta penuh oleh saudara-saudara NU dari berbagai wilayah. Kalau mesti di masjid ntar keburu habis waktu sholatnya. Antri panjang saking banyaknya orang. Lagian yang penting memenuhi syarat sah dan wajibnya sholat. Ya sah-sah saja walau sholat di gereja, ungkap netizen lainnya. Diketahui Gereja Kristen Indonesia GKI Sidoarjo memang turut berpartisipasi dalam peringatan 100 tahun atau 1 abad NU. Diketahui Gereja Kristen Indonesia GKI Sidoarjo memang turut berpartisipasi dalam peringatan 100 tahun atau 1 abad NU. Para jemaat secara swadaya memasang 9 bendera NU dan 4 bendera merah putih di depan gedung gereja. Pendeta GKI Sidoarjo Leonard Andrew Immanuel mengatakan, jika pihaknya membuka posko untuk singgah para jemaah NU yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Tak hanya tempat istirahat dan ibadah, GKI Sidoarjo juga akan menyediakan atau membuka layar untuk nonton bareng acara puncak resepsi 1 abad NU. GKI Sidoarjo terletak di Jalan Turnojoyo nomor 39, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo. Jaraknya sekira 2,6 km dalam waktu kira-kira 7 menit dari Stadion Gelora Delta. Oh gitu ya, alasan mereka memilih sholat di gereja, karena masjid dan musola di sekitar tempat acara penuh, dan alasan lainnya antri panjang masjid dan musola takut keburu habis waktu salatnya. Baiklah, kita lihat saja sejarah Umar bin Khattab yang ditawari sholat di dalam gereja. Kisah datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Yerusalem ini sangat terkenal. Umar datang dengan pakaian sederhana, dan hanya ditemani seorang pengawal. Uskup Sofronius menyerahkan kunci Yerusalem kepada Umar, lalu mengajaknya mengelilingi Yerusalem, termasuk mengunjungi gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Uskup Sofronius mempersilakan Umar untuk sholat di gereja. Kemudian Umar menolak dengan bijak. Sang Khalifah khawatir kalau ia mau sholat di gereja, nanti umat Islam akan mengubah paksa gereja itu menjadi masjid, dengan dalih Umar pernah sholat di sana, sehingga menzalimi orang Nasrani, lalu beliau memilih sholat di luar gereja. Di tempat Umar sholat itulah dibangun Masjid Umar bin Khattab. Begitu tegas Sayyidina Umar bin Khattab menolak untuk sholat di gereja.
Beliau khawatir nanti umat Islam akan merubah gereja ini menjadi masjid, dengan dalih Umar pernah sholat di situ, sehingga menzolimi hak umat Nasrani. Lalu beliau memilih sholat di luar gereja. Sikap Sayyidina Umar ini menunjukkan toleransi yang sesungguhnya. Dengan memikirkan keadaan umat Islam dan Nasrani di masa mendatang, jika saat itu ia paksakan untuk sholat di dalam gereja. Sekarang kita lihat bagaimana hukumnya sholat di dalam gereja menurut pandangan Buya Yahya. Masya Allah, Buya Yahya menjelaskan dengan gamblang bahwa sholat di mana saja asalkan tempatnya suci termasuk di gereja, sah sholatnya. Tapi hukumnya menjadi makruh apabila terdapat patung, salib ataupun sesembahan lainnya. Jadi kesimpulannya ulama manapun mengatakan sholat di gereja itu tetap sah. Asal ada ujur yang jelas. Kenapa bisa sholat di gereja? Cuma hukumnya saja menjadi makruh, karena adanya patung atau sesembahan lainnya. Sedangkan Umar bin Khattab memilih sholat di luar gereja, dengan pertimbangan umat Islam dan Nasrani di masa mendatang. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kiro Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.